Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimin Donghua. Pada cerita kali ini, Mimin akan membahas novel Donghua yang berjudul Martial God Asura. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Chuyu menjadi sangat marah dengan Chu Cheng. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng meletakkan tangannya di bahu Chuyu dan memindahkannya ke belakang. Meskipun Chu Feng saat ini memiliki senyuman yang sama seperti biasa di wajahnya, tatapannya menjadi serius dan ia berkata dengan tenang, "Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan kepadamu. Apakah kamu akan memberikan rumput Saint Spirit ini kepadaku atau tidak?" "Oh, Chu Feng, jangan katakan kamu membuat segalanya menjadi sulit bagimu. Tapi kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengambil Saint Spirit Grace milik Chu Zhen. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan duel sedikit dengan Chu Zhen. Jika kamu menang, itu menunjukkan bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengambil Saint Spirit Grace ini. Chuyu, jangan katakan bahwa aku membuat alasan. Aku bahkan akan mengambil Saint Spirit Grace aku sendiri. Jika Chu Feng bisa menang, maka ini semua adalah miliknya." Sambil mengatakan itu, Chu Cheng meletakkan Saint Spirit Grace dari sakunya di atas meja. Juga pada saat yang sama, Chu Cheng melirik Chu Zhen. Chu Zhen langsung mengerti dan dia juga meletakkan Saint Spirit Grace-nya ke atas meja. "Chu Zhen, kamu sudah memasuki pelataran dalam selama 2 tahun dan kamu juga telah mengembangkan 2 keterampilan. Di sisi lain, Chu Feng baru saja memasuki pelataran dalam. Apakah kamu tidak merasa malu berduel dengannya? Kamu hanya tidak mau menyerah." Chuyu masih merasa itu tidak adil terhadap Chu Feng. "Diam, kamu tidak memiliki andil dalam hal ini." Chu Cheng menunjuk ke arah Chuyu, lalu menyempitkan matanya dan menatap ke arah Chu Feng. "Tapi, jika kamu kalah, bawa rumput Saint Spiritmu. Apakah kamu berani?" Saat itu, semua mata mendarat pada Chu Feng dan mereka menunggu jawabannya. Jika Chu Feng menolak, mereka bisa mempermalukan Chu Feng dan mengatakan bahwa dia seorang pengecut. Jika Chu Feng setuju, Chu Zhen bisa memberi pelajaran secara terbuka kepada Chu Feng. Tidak peduli apa, Chu Feng berada di tempat yang tak berdaya. Mereka hanya ingin melihat bagaimana Chu Feng akan dipermalukan. "Mengapa aku tidak berani?" Chu Feng tersenyum dan, "Bagus, kamu punya nyali. Tapi katakan ini terlebih dahulu, tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jadi jangan pernah mengeluh." Senyum Chu Cheng menjadi lebih tercela. "Cukup dengan omong kosong. Ayo serang aku." Chu Feng meletakkan Saint Spirit Grace-nya sendiri di atas meja, lalu berjalan ke tengah aula. "Chu Feng!" Chuyu menarik Chu Feng, dan mata yang berkedip itu mendesaknya untuk tidak berduel dengan Chu Zhen. Tapi Chu Feng mendorong tangan Chuyu sambil tersenyum dan berkata, "Percayalah padaku." Melihat itu, Chuyu tidak bisa membantu tetapi memiliki tampilan bengong. Untuk beberapa alasan, ia merasa bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi akan memenangkan babak ini. Chu Feng dan Chu Zhen berjalan menuju tengah aula dan semua orang mengelilinginya. Mereka tidak ingin melewatkan penghinaan pada Chu Feng. "Chu Feng, tampaknya kamu menginginkan kekayaan, tapi tidak untuk hidup kamu." Chu Zhen yang tidak berbicara dalam waktu yang lama akhirnya memiliki senyum di wajahnya. Tetapi senyuman itu sangat jahat. Dipaksa ke dalam situasi yang memalukan oleh Chu Feng membuatnya sangat tidak bahagia. Karena dia punya kesempatan untuk memberikan Chu Feng pelajaran. Jelas dia tidak akan menahan diri. "Hoho." Chu Feng ringan senyum lalu berkata, "Aku hanya ingin mengatakan kata-kata itu kepadamu. Kamu bicara terlalu besar. Hari ini aku akan memberitahu kamu bahwa betapa lemahnya kamu." Tiba-tiba kaki kiri Chu Zhen melangkah maju. Seseorang hanya bisa mendengar ledakan sebelum seluruh tubuhnya berlari dengan kecepatan terbang. Kedua lengannya bergerak dan pukulannya terbang kemana-mana. Aura yang kuat datang dari tubuhnya dan dia seperti binatang buas liar saat ia menuju ke arah Chu Feng. Jika kamu menemukan keterampilan peringkat 1, 100 tinju bersenjata mencapai titik penguasaan. Teriakan terkejut terdengar di aula dan semua orang bisa melihat bahwa Chu Zhen dapat sepenuhnya menggunakan keterampilan itu. Meskipun 100 tinju bersenjata hanya skill peringkat 1, jika dikuasai, itu akan menjadi sangat kuat. Jika mereka berada di level yang sama, dan jika tidak ada keterampilan yang sesuai untuk menghadapinya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Itu sebabnya semua orang tahu bahwa Chu Feng tanpa ragu akan kalah. Chuyu mengerutkan kening dan diam-diam berjalan 2 langkah ke depan. Dia ingin menghentikan kemah jahat Chu Zhen. "Chuyu,
pengamat tidak bisa membantu. Kamu harus tahu aturan ini kan? Tetapi tepat pada saat itu, dia mendengar suara di sebelah telinganya. Dia berbalik dan dia melihat bahwa Chu Cheng tersenyum dan menatap dirinya. Cuyu tahu bahwa situasinya tidak baik karena dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Cheng akan menatapnya. Namun karena itu berarti bahwa kedua bersaudara tidak akan dengan mudah membiarkan Chu Feng pergi, dan itu membuatnya semakin khawatir. Hus, hus, hus. Gambar-gambar tinju memenuhi udara dan hampir sepenuhnya menghalangi garis pandang Chu Feng. Dengan suara menerobos udara, dia tiba-tiba menyerang. Chu Feng bisa merasakan bahwa kepalan Chu Zhen tidak biasa dan dia tidak menahan diri dengan cara apapun. Itu menunjukkan bahwa dia sangat kejam. Tapi Chu Feng tidak takut sama sekali dan dia berdiam diri. Dia tidak menghindar atau melarikan diri dan dia hanya diam menunggu serangan itu. Apakah Chu Feng ini bodoh? Kenapa dia tidak menghindar? Dia ingin mengelak, tapi bisakah dia mengelak? Dengan kekuatannya, dia mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu. Itu benar, bagaimanapun dia adalah sampah yang tinggal di pelataran luar selama 5 tahun. Melihat bahwa Chu Feng tidak mengelak, mereka bahkan berpikir bahwa Chu Feng takut oleh kekuatan Chu Zhen. Dan wajah mereka mengungkapkan senyum melihat orang lain dalam kemalangan. Tapi saat Chu Zhen mendekat, Chu Feng tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan aura yang sangat besar meledak dari dalam tubuhnya. Ketika aura itu menerkam Chu Zhen, dia tiba-tiba bingung karena dalam aura itu ia merasa niat membunuh. Shing! Sama seperti Chu Zhen menatap kosong, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat dan sebelum ada yang bereaksi, dia sudah menjatuhkan ke dada Chu Zhen. Dengan serangan telapak tangan, Chu Zhen langsung merasa bahwa ki dan darahnya mengamuk ketika gelombang rasa sakit datang dari dadanya. Hus, hus, hus. Tetapi sebelum sempat ia berpikir, Chu Feng sudah mengirim beberapa telapak tangan lagi dan mereka semua memukul ke arah Chu Zhen. Chu Zhen berteriak dengan keras. Kedua kakinya mati rasa dan ia langsung berlutut di depan Chu Feng lalu jatuh ke tanah tanpa daya. Adegan ini melebarkan mulut semua orang. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Namun, mereka bahkan tidak tahu bahwa itu adalah hasil dari Chu Feng menahan diri. Dengan hanya satu telapak tangan, dia bisa membunuh Chu Zhen. Kamu berada di tengah tempat dari alam roh. Pada saat itu, Chu Wei membuka mulutnya. Kedua matanya menatap tajam pada Chu Feng dan mereka penuh dengan keheranan. Apa? Level 4 dari alam roh? Dengan kata-kata itu, semua orang sadar untuk mengalahkan seseorang di tingkat 3 dari alam roh tanpa menggunakan keterampilan bela diri berarti mereka membutuhkan kekuatan tingkat 4 dari alam roh. Namun, mencoba menghubungkan tingkat keempat alam roh dengan Chu Feng tidak terbayangkan dan sulit diterima oleh orang banyak. Tidak hanya mereka, bahkan Cuyu membuka mata lebar-lebar. Mulut kecilnya perlahan terbuka dan wajahnya penuh kejutan. Chu Feng tidak peduli dengan tatapan orang banyak. Dia langsung berjalan di depan meja sambil mengambil 3 rumput Saint Spirit. Jalan menuju pintu. Berhenti di sana. Ini adalah pertukaran di antara anggota keluarga. Namun kamu menyerang dengan sangat keras. Di mana hati kamu? Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak. Melihat ke atas, Chu Cheng memegang lengan Chu Zhen dan mengangkatnya ke atas, sementara wajahnya penuh dengan amarah. Itu tidak tertahankan ketika melihat adiknya dipukuli oleh seseorang sejauh ini. Apa? Kapan kamu melihat aku sebagai bagian dari keluarga kamu? Aku tidak ingat kamu mengatakan itu sebelumnya. Chu Feng ringan tersenyum lalu berkata, bahkan kamu mengatakannya. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jadi kamu tidak bisa mengeluh tentang cedera. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu tidak bisa menerima kerugiannya? Aku tidak bisa menerima kerugiannya. Jelas bahwa kamu sengaja menyerang dengan keras. Chu Zhen menggigit giginya untuk menahan rasa sakit dan dengan keras mengerang. Sebagai korban, dia sangat jelas bahwa telapak tangan pertama Chu Feng sudah mengalahkannya. Tapi Chu Feng terus membombardirnya dengan lebih banyak serangan sehingga jelas bahwa itu disengaja dan dia ingin lebih mempermalukannya. Saat dia mendengarkan itu, Chu Feng kembali tersenyum. Aku baru saja memasuki tingkat 4 dari alam roh, jadi aku tidak terlalu memahami kekuatanku. Dan sebelumnya, skillmu tampak sangat kuat, jadi secara alami aku tidak berani meremehkannya. Dan aku menggunakan kekuatan penuhku untuk menjawab seranganmu. Tapi, siapa yang mengira kamu seperti macan kertas? Begitu lemah sehingga kamu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Aku sedikit melebih-lebihkanmu. Kamu setelah mendengarkan kata-kata Chu Feng, wajah Chu Zhen menjadi pucat. Dia begitu marah sehingga setiap nafas yang dia ambil membuat suara besar dan dia hampir memuntahkan hatinya sendiri dari semua hembusan.
Tidak hanya dia dikalahkan oleh sampah, ia bahkan diejek di depan orang banyak. Sangat sulit baginya untuk menerima itu. Tapi, bahkan jika dia tidak mau, ia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu karena peraturan barusan dibuat oleh dia dan saudaranya. Chu Feng, jangan terlalu sombong. Jika kamu punya nyali, maka ayo bertarung sekarang. Tepat pada saat itu, orang lain dari keluarga Chu berdiri. Oh, kamu ingin duel dengan aku juga? Tidak apa-apa. Taruhan Saint Spirit Grace. Apakah kamu berani? Chu Feng mengulurkan tangannya ke arah orang itu. Orang itu sama dengan Chu Zhen, karena dia juga memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Feng. Namun kekuatannya tidak sekuat Chu Zhen. Dia memang berani berduel dengan Chu Feng, tapi dia tidak berani jika harus bertarung Saint Spirit Grace. Apa yang salah? Jika ada orang lain yang ingin pergi, kamu dapat datang sekarang selama kamu tidak keberatan berpisah dengan Saint Spirit Grace-mu. Chu Feng mengamati pandangannya ke arah kerumunan, tapi tak satu pun dari mereka yang berani menatap matanya. Mereka tidak takut pada Chu Feng. Mereka tidak berani mengambil Saint Spirit Grace sebagai taruhan karena itu adalah nyawa mereka. Chu Feng, jangan berlebihan. Akhirnya Chu Wei berbicara. Apa ini, Chu Wei? Kamu juga ingin bertarung? Jika aku tidak salah, kamu 5 tahun lebih tua dari aku, kan? Jika kamu tidak keberatan dengan orang mengatakan bahwa kamu menggertak anak muda, aku tidak keberatan. Lagi pula, jika aku kalah, aku tidak akan kehilangan muka. Dan jika aku menang, aku akan mendapatkan untung besar, bukan? Saat dia mendengarkan kata-kata itu, Chu Wei mengepalkan tinjunya, tapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu karena Chu Feng benar. Chu Wei tidak seperti Chu Cheng atau Chu Zhen, karena tidak ada banyak perbedaan usia antara mereka dan Chu Feng. Namun, Chu Wei tidak bisa, karena dia bukan anak muda lagi. Dengan usianya, bahkan jika ia mengalahkan Chu Feng, dia akan diejek oleh orang lain. Jadi, itu sebabnya ia tidak bisa menyerang. Melihat bahwa sebagian besar orang di aula menundukkan kepala, Chu Feng tiba-tiba tertawa. Ia tertawa sangat bahagia, tetapi sebelum berbalik dan pergi, ia berkata, "Aku akan memberi semua orang di sini 2 frase sebelum aku pergi. Yang pertama, berpikir bahwa kamu sempurna. Yang kedua adalah cemoohan diri. Apapun makna di belakang mereka, kalian semua bisa memahaminya sendiri." Setelah mengatakan itu, Chu Feng memasuki pintu terbuka dan pergi dengan elegan. Pada saat itu, suasana di kediaman menjadi sangat canggung. Awalnya, keluarga Chu ingin Chu Feng dipermalukan, tapi sekarang mereka dipermalukan oleh Chu Feng di depan beberapa orang luar sebagai gantinya. Itu benar-benar membuat mereka merasa tidak punya wajah. Tetapi hal yang paling tidak dapat diterima adalah kekuatan Chu Feng. Awalnya mereka berpikir bahwa Chu Feng adalah sampah keluarga Chu. Tapi sekarang Chu Feng berada di tingkat 4 dari alam roh dan dia melampaui banyak orang. Itu membuat mereka merasa sangat malu. Chu Feng berjalan keluar dari kediaman dan dia merasa segar di hatinya. Cukup banyak dari masa mudanya sampai sekarang, ia diintimidasi oleh orang-orang itu. Dan akhirnya, dia menggertak mereka hari ini. Sebenarnya itu bukan bullying. Chu Feng hanya dipaksa oleh mereka. Tapi tak peduli apa, Chu Feng merasa sangat segar. Sebelum Chu Feng bahkan berjalan jauh, panggilan manis datang dari belakangnya. Dan itu adalah Chu Yu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.